Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We back kembali lagi bersama Randia TV. Kali ini kita nggak jalan-jalan dulu dong. Kali ini kita ada di sebuah rumah teman kita yang mengalami gangguan non medis ya Ki ya. Tentunya selalu bersama Kipati, bersama siapa lagi, dengan Bapak siapa ini? Anas. Dengan Bapak Anas. Kita lagi sekarang berada di daerah Parung ya Pak ya? Parung. Daerah Parung Bogor. Untuk kendala yang Bapak alami ini, awal mulanya tuh gimana nih Pak nih? Kalau boleh tahu dari awal nih. Ya, awal mulanya saya tuh kebetulan yang tahu tuh istri. Iya. Saya nggak ngerti kalau di sini tuh ada sesuatu tuh saya nggak paham gitu ya. Iya. Nah, memang dari awal saya juga bangsa masalah-masalah yang istilahnya supranatural tuh nggak ini benar. Nah, istri itu kebetulan sedikit paham lah. Pas meraba kaki saya, tahu ada kayak jendul. Nah, ini awal di sini. Nah, kebetulan saya juga sudah ini sama Kipati. Nah, terus sampai kemarin tuh udah sini pakai sama Kipati udah sini. Akhirnya kemarin balik lagi ke atas lagi gitu loh. Nah, terasanya itu cuman kayak gesekan apa kalau kulit kena benda tajam gitu nah, Pak. Iya itu. Nah, ini kalau menurut Kipati sih katanya modelnya kayak timah ya Ki ya. Nah, tapi teman saya Bang Menis itu bilang kayak rambut, teman kayaknya sih kecil kemungkinan. Nah, tapi kalau kaku itu infonya itu langsung bisa keluar, tapi karena modelnya tuh bisa kayak elastis gini jadi agak sulit gitu. Jadi apa karena sakit, kalau kerasa tuh gimana Pak? Kalau terasa itu kalau tuh awalnya nggak ada terasa apa-apa. Cuman kalau pas sudah gini dipegang itu terasa gitu. Coba kita tanya Kipati langsung. Apa menurut Aki tuh apa nih yang ada di ini tuh, mungkin apakah kiriman kah atau emang gejala apakah? Kalau kita sebut kiriman ya, namun kita tetap berpikiran positif, tentunya tidak seujon atau tidak mengira-ngira kiriman siapa dari siapa ya. Tentunya nanti insya Allah coba kita bantu untuk pengobatan. Besar harapan saya hari ini bisa kena langsung untuk sebagai bendanya. Jadi dari dulu Pak itu dulu sekitar berapa tahun tuh? Kalau ngeliat kronologisnya sih dulu waktu saya masih aktif itu ya namanya kalau nama posisi di atas itu kan kayak goyangan angin. Nah, saya itu memang ada yang katanya sih ininya itu ngerjain saya. Kebetulan pada waktu itu di rumah dinas saya OB itu melihat ada kayak kain kafan itu tahun 2015. Itu kain kafan ada kembang 7 rupa atau apa itu ya. Nah, terus ada kawat karatan gitu. Itu tapi bukan saya nemuin. Posisinya tapi bukan di rumah ini gitu. Bukan. Itu posisinya itu di daerah Sumatera Selatan. Nah, itu telepon office ke saya. Karena saya nggak paham, ya pikir cuma biasa aja kan, udah buang aja ke comberan, saya cuma bilang gitu loh. Tapi emang dilaksanakan dibuang ke comberan katanya. Nah, terus habis itu memang akhirnya saya jatuh, hancur. Ya banyak difitnah lah. Nah, dibilang ini main uang atau apa, tapi kalau dibilang main uang, saya kan dari dulu udah pasti di sel. Udah gitu orang-orang di Jakarta juga nggak mungkin lah ini sampai sekarang hubungan masih baik. Tapi ya saya percaya karena fitnahan gitu. Nah, terus ada juga kebetulan istri juga cerita banyak ini saya ke dia. Nah, itu memang ada yang mau mematikan saya ya mungkin ya berkat dari Tuhan, dari Allah. Nah, saya masih bisa hidup dan badan saya masih kayak gini lah gitu loh. Akhirnya apa, nggak bisa orangnya, ekonomi saya jadi kalau nggak mati raga ya mati ekonomi gitu loh. Jadi terjadinya tuh pas terasa tuh pas ada kiriman itu mungkin. Awalnya nggak terasa saya pas kebetulan pas istri ini, jadi baru sadar itu mungkin Bapak sekarang gitu ya. Betul ya, mungkin ya sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Jadi menurut pandangan Kipati itu apa tuh yang dikirim ke rumah Bapaknya tuh, mungkin berupa apa, terluka, apa santet, apa gangguan non
medis yang lain gitu Ki? Sebetulnya kalau untuk gangguan yang saya lihat memang orang ini niatnya kurang baik ke Bapak Anas. Tentunya beliau punya itikat kurang baik. Intinya Bapak ini ingin dijatuhkan, posisinya seperti itu. Tak kala orangnya kuat, Gusti Allah melindungi, perekonomiannya lah yang dihantam atau diincar. Ini syukur alhamdulillah, untungnya sebagai bapak sendiri pun kuat fisiknya. Kalau sampai tembus mungkin bisa kita sebut adanya kelumpuhan ya Kang Chandra, mungkin seperti itu. Stroke memang kayaknya arahnya stroke. Jadi ngincernya mungkin ya Pak ya, jadi setelah rezeki mungkin dia ngincer baru ke badan mungkin dia. Betul. Jadi udah 2 tahun ini Bapak ngalamin. Kalau itu sih sebenarnya sih saya karena kejahatan saya itu kan 5 tahun, 2015 saya ingat sekali itu 2015. Terus sampai sekarang ya makin ini aja, Mungkin terpuruk mungkin Pak. tapi memang saya pernah ini Ki, pernah tidur itu kayak diterkam apa, tapi itu 2015 ya, pas diterkam kayak binatang buas itu macan tuh loh. Tapi itu saya masih bisa ngelak gitu. Jadi pengalaman yang mungkin Bapak alami itu cuman kiriman yang tadi ditemuin sama satpam Oke, Bapak ya sama yang diterkam itu di mimpi. mimpi ya. Ada lagi kejadian-kejadian aneh gitu Pak mungkin? Kalau kejadian aneh memang saya kalau tidur tuh yang saya ceritakan tuh badan tuh panas terus sampai sini juga. Nah terus istri tuh megang tuh kayak kesetrum ya. Nah, kemarin kan diceritakan tuh ada apa, pegang tuh kayak untung rokok tuh kalau gini nah kan ya, itu rasanya seperti itu, kata ini sebenarnya istri yang ini gitu. Nah kalau saya sih cuman bawanya panas aja gitu loh. Oh, katanya Ki Pati. Menurut pandangan non medis nih Ki, apa nih yang dialami si Bapak teh? Apa fase penyerangan kah? Apa fase untuk membuat dia terjadi apa-apa kah? Nah itu kondisinya tengah malam itu. Tengah malam. Tengah malam itu rata-rata di atas jam 12-an lah kalau saya perhatikan gitu. Karena ini kalau yang saya lihat memang fase-fase santet, ini bisa saya sebutnya namanya lebih ke santet karena memang intinya untuk menjatuhkan atau menyerang dari pihak Bapak Anas ini. Dan memang kalau kita lihat teman-teman yang memang menyaksikan, baik dari teman-teman Indigo Indonesia maupun dari Ikatan Paranormal Indonesia, bisa kita lihat tentunya ini salah satu perbuatan dari salah satu dukun, kalau saya menyebutnya dukun, yang tidak bertanggung jawab hanya dengan hitungan nominal rupiah. Beliau dengan tegaknya mengerjakan atau mengirim sebuah santet kepada pihak keluarga dari Bapak Anas. Namun insya Allah hari ini kita tuntaskan, kita selesaikan. Kalau memang nanti ke depannya ada atau memang Anda yang merasa berbuat atau mengirimkan santet terhadap Bapak Anas,